Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan yang berbahagia, alhamdulillah di hari ini menjelang sore menunggu jadwal berbuka kita kedatangan tamu yang luar biasa dalam rangka membicarakan tentang penanganan pembinaan umat. Dan kali ini sangat spesial ya, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Ghazali Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua BNNK Jakarta Selatan. Dan yang kedua narasumber kita yang luar biasa juga adalah Bapak Dirhamul Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan. Dan sore hari ini menjelang berbuka kita akan mendapatkan satu informasi yang sangat baik ya. Bagaimana pemerintah berupaya melakukan penanggulangan bagi korban narkoba. Nah, ini mungkin agak spesial ya, diskusi kita hari ini yang mudah-mudahan akan memberikan pencerahan buat kita semuanya, wabil khusus kepada pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan. Dan terima kasih sekali lagi ya para narasumber kita, Pak Ghazali dan Pak Dirham. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana penjelasan BNNK Jakarta Selatan melakukan penanggulangan korban narkoba yang ada di Jakarta Selatan. Kepada Bapak Ghazali Ahmad kami persilakan. Baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan diberikan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan narkotika di khususnya Kota Jakarta Selatan, merupakan wilayah kerja kami di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Untuk rilis kita akhir tahun kemarin di 2022 itu data yang kita sampaikan bahwa untuk pengguna penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Jakarta Selatan ini cukup meningkat, termasuk juga dengan wilayah-wilayah rawan penyalahgunaan narkotika di Kota Jakarta Selatan. Secara nasional itu ada daerah rawan itu kurang lebih 8.002 daerah. Khusus untuk di Kota Jakarta Selatan yang terdiri dari 10 kecamatan, 65 kelurahan, ini bisa kita kategorikan zona yang merah itu terdiri di 15 tempat. Kemudian zona kuning ada 23 tempat, zona hijau ada 27 tempat. Artinya apa? Wilayah kita sangat rentan sekali terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga kita berharap peran serta dari stakeholder semuanya ikut dalam rangka kita melaksanakan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika. BNN Kota Jakarta Selatan tidak bisa sendiri. Kami berharap dukungan, partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam rangka kita melaksanakan pencegahan pemberantasan narkotika. Itu artinya apa? Tidak bisa kita melakukan secara sendiri-sendiri. Jadi memang diperlukan peran aktif semuanya. Nah, ini alhamdulillah kita di Kota Jakarta Selatan cukup memberikan support yang cukup baik, kita bekerja. Sedikit kami sampaikan untuk di peredaran narkotika di Jakarta Selatan. Di 10 kecamatan ini semuanya ada berbagai jenis, terutama sabu. Ya, ini di 10 kecamatan sabu cukup besar. Namun ada suatu tempat juga ini ada beredar ganja ada dan cukup banyak tembakau sintetis. Nah, gorila ini efeknya cukup luar biasa dibandingkan yang lain. Dan yang menggunakan ini kalangan remaja. Nah, ini sangat prihatin sekali. Mungkin ya kalau kita asesmen kita terhadap para pengguna ini ya awalnya diajak kawan dan juga pingin coba-coba bagaimana rasanya. Ya ini kan sebenarnya tidak boleh. Pada prinsip sebenarnya narkotika ini tahu bentuknya namun jangan tahu rasanya. Gitu.
kalau tahu rasanya efek secara kesehatan, baik dia efek depresannya, efek simultannya, efek halusinogennya ini sangat luar biasa. Larinya ke mana? Ke otak, jiwa. Efeknya tidak baik untuk kesehatan pribadi kan gitu. Efek dampak hukum juga ada, baik itu pemakai, pengedar, apalagi yang memproduksi, kan ada efek dampak hukumnya. Ini tidak boleh. Baik, luar biasa ya, ini informasi singkat, jelas, padat, dan sangat penting ya buat kita semuanya, terutama buat para asatid semuanya, para kiai yang memiliki umat, yang nantinya informasi ini akan kita bisa sampaikan ke khalayak ramai ya. Terima kasih sekali ya Pak Ghazali, ini informasi yang sangat baik ya buat kita semuanya untuk kita antisipasi lebih lanjut. Dan selanjutnya kita dengarkan program kolaborasinya dari pemerintah daerah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dirhamul Nugraha. Kepada Bapak Dirham kami persilakan. Terima kasih Bang Rahadi, Pak Kombes, mudah-mudahan sehat selalu. Ini kesempatan bagus sekali ya, kita bisa menambah sosialisasi dalam bentuk materi MUI Channel Jakarta, MUI Channel Jakarta Selatan. Ya. Ya. Salam hormat dulu buat seluruh kiai ya, yang pasti nih orang-orang terpandang, kemudian juga orang-orang yang menjadi panutan di masyarakat. Ya. Jadi tepat sekali kalau rekan-rekan dari BNN, kemudian kami suku Badan Kesbang Pol Jakarta Selatan bergabung di channel ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa disebarluaskan. Baik, anggapan masyarakat terkait dengan narkoba, sementara yang kami pahami itu hanya bilangnya bahaya. Bahaya. Setelah bahaya, apa yang disampaikan lagi? Aib. Jadi orang malu nih kalau ngomongin narkoba. Tetapi dengan komitmen yang kuat di Jakarta Selatan, ya, kami menaungi beberapa komponen masyarakat dalam bentuk forum-forum. Yang pertama ada Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini sangat bersentuhan dengan MUI tentu. Kemudian juga yang kedua ada Forum Pembauran Kebangsaan. Ini adalah komponen ormas ke daerahan ya, etnis. Itu sudah ada juga di tingkat provinsi dan kota. Dan terakhir adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini adalah perwakilan atau forum dari masyarakat yang memang langsung diberikan tugas dari Kesbangpol, ditempatkan di kelurahan sebanyak 7 orang, kemudian di kecamatan sebanyak 9 orang termasuk di tingkat kota. Itu yang memang langsung komando dari Kesbang. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu semua juga sudah tahu di wilayah ada yang namanya RT, ya, ada pengurus RW, ada lagi lembaga musyawarah kelurahan, ada lagi PKK, ada lagi Karang Taruna, ada lagi KNPI, termasuk IPNU tuh, IPNU juga sama. Itu komponen masyarakat yang ada di wilayah. Nah, Jakarta Selatan ini menurut kami berdasarkan observasi termasuk kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sesungguhnya punya kekuatan tersendiri untuk melakukan kegiatan kolaborasi yang kita bisa lihat teman-teman pada saat kita COVID kemarin, bagaimana kolaborasi itu dilakukan. Orang bisa bantu ngasih makan, kasih makan, orang bisa bantu menyiapkan kendaraan menjemput yang sakit untuk diisolasi juga dilakukan, sampai dengan orang yang meninggal harus dimandiin, harus diantar dengan mobil sendiri, itu dilakukan pada saat COVID. Di COVID kemarin itu kita bisa lihat kalau musuhnya satu, jelas gampang nyerangnya. Nah sekarang kita coba nih, narkoba. Sementara ini kan yang capek banget tuh instansi vertikal. Ya kan? Kepolisian, BNN, Kementerian Kesehatan. Karena masyarakat kalau saya lihat belum ada. Dia menganggapnya kalau tetangga kita sakit atau terkena narkoba, itu mah urusan lo, katanya begitu. Itu mah urusan bapak, itu mah urusan ibu. Padahal ini urusan bangsa. Presiden sudah menyatakan kita darurat narkoba. Berarti tidak hanya BNN yang harus bergerak, tetapi kami pun bagian dari komponen pemerintah yang ada di daerah melakukan hal yang sama. Begitupun lurah, begitupun camat, begitupun jajaran Sudin Kesehatan, Sudin Pendidikan, dan semuanya. Nah makanya kebetulan juga kami ini berkah juga nih satu gedung nih Pak Komandan nih. Jadi kami koordinasinya gampang. Siap, cepat ya. Iya, cepat. Cuman akhirnya kita terlambat nyuguhin kopi jadinya. Tahu-tahu Pak Kombes datang.
Karena kita Tahu-tahu Pak Kombes datang, kita belum nyuguhin, ya tahu-tahu oh cuma mau mampir. Nah, kita diarahkan oleh pimpinan Pak Wali Kota konsolidasi semua, forum-forum, kemudian juga Dewan Kota, kemudian juga instansi terkait. Kita lakukan deklarasi peduli narkoba, penanggulangan narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022 kemarin. Oh, kemarin. Ini gerakan masih baru memang. Oke. Ini gerakan masih baru, kita dorong semua untuk terlibat. Nah, produk-produk yang didorong oleh wali kota memang yang menjadi tantangan kita Pak Kombes. Kita ini kan pemerintah kota sifatnya administratif. Tidak secanggih kabupaten dan kota lain. Jadi kalau wali kota mau punya ide apa bisa eksekusi. Tapi kalau kita nggak bisa juga ya, harus bertahap. Nah, makanya kita lakukan pendampingan. Oke. Pak Wali Kota sudah membuatkan surat edaran yang pertama ya, membentuk tim peduli terkait korban narkoba atau Timdu P4GN. Itu udah dibuat tuh. Mulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kelurahan. Oke, Li. Yang tingkat kecamatan siapa aja? Di situ ada anggota FKUB. Dibagi sesuai korwil. Di situ ada anggota FPK. Di situ ada Dewan Kota. Kemudian di situ juga ada LMK misalnya. Kemudian ada komponen Karang Taruna, komponen KNPI, komponen PKK, semuanya terlibat di situ. Sekali lagi, ini gerakan juga baru mulai. Baru mulai banget. Nah, itu yang pertama, bagaimana membentuk kepedulian. Nah, yang paling penting memang di kegiatan tersebut, kita mendorong para anggota LMK untuk lebih terlibat. Kalau dari forum kami, FKDM dan sebagainya sudah siap tempur, termasuk jajaran PPK maupun FKUB. Nah, sekarang kita dorong melalui camat dan lurah, yuk libatkan RT, RW, dan LMK. Nah, yang satu lagi SE Pak Wali Kota adalah bagaimana perkuatan anggaran di masing-masing sektoral itu. Nah, ini memang karena mekanisme anggaran, jadi harus butuh perjuangan. Tadi pagi pun, ya kami ngomong banyak di depan pimpinan. Kita harus melakukan konsolidasi. Nah, kemudian untuk memperkenalkan bahwa ini menjadi gerakan masyarakat, Kesbangpol dan teman-teman semua membuatlah namanya gerakan Peduli Nambe. Beberapa teman-teman agak bingung Peduli Nambe apaan. Peduli Nambe sebenarnya bukan hanya sekedar penyebutan nama gitu, tetapi itu adalah untuk mempermudah menjadi ikon. Jadi orang kalau ngomongin kayak begini nih Bang, narkoba, Peduli Nambe. Nah, lu udah hati-hati nih. Kalau ada kawasan udah kayak gini, yang coba-coba nawarin narkoba, hati-hati. Mantap. Ya, rambut waktu datang gondrong, pas udah pulang botak. Nah, ini bahaya nih. Kalau udah kayak gini nih, gitu kan? Nah, makanya Peduli Nambe itu sebenarnya bagaimana kepekaan kita terkait paling sederhana perubahan fisik dari pengguna, gitu loh. B-nya ada 6, BB, Bobo, dan Biba. Kalau kami nyingkatnya gitu biar gampang. Oh, oke. Jadi ada Nambe, Pak, ciri-cirinya. ya? Iya. Oke. Jadi Peduli Nambe ini mohon maaf nih bukan nama etnis atau nama apa, tetapi disingkat Peduli ya? Oke. 6B. Biar lucu jadi Peduli Nambe supaya punya daya tarik. Oke. Lanjut. BB pertama, ya kan? BB pertama kalau kita punya keponakan, punya anak yang kebanyakan bengong. Ya? Yeah? Ada orang ngirim paket di depan pagar, "Bang, paket Bang," dia diam aja tetap ngerokok. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, Pak Kiai, Pak Ustadz hati-hati tuh. Kalau ada keponakan kebanyakan bengong, ya. Kemudian bebal kalau bahasa Betawinya itu ya. Kalau dikasih tahu kuping kanan, keluar kuping kanan. Oh, kuping kanan juga. Boro-boro masuk, nggak bakal masuk. Berarti nggak masuk ya? Ya, masuk kiri, keluar kiri. Nah, ya kebanyakan bengong terus bebel. Kalau dikasih tahu susah. Ya. Nah, terus bo lagi, BB bobo. Bo itu pertama suka bohong. Anak sekolah nih, dianterin sama ayahnya pagi sampai pintu pagar sekolah, pulang dijemput, tapi ditegur sama gurunya pas ngambil rapot. Ini kemana nih anak? Jam belajar kok nggak ada, suka bolos. Iya, terus suka bohong yang pasti itu, suka bohong. Nah, kemudian ada lagi ciri yang berikutnya, Biba, ya. Bi itu kalau diajak ngobrol bingung, nggak fokus dia, ya, nggak fokus. Kalau abang yang berdua sono dari IPNU kecamatan mana bang? Mampang. Ini fokus nih, aku lihat fokus dia. Nah, jadi nggak ada ciri-ciri kayak tadi kan. Nah, yang terakhir yang paling bahaya, Pak Kiai semua, ya, Pak Ustadz,
Dia punya uang jajan udah habis nih buat beli barang. Oh, Ya kan? Jatah dari mamahnya udah habis nih. Akhirnya barang-barang yang ada dijualin. HP, ya kan? Kemudian tabung gas, dijual Magic semua ya. Com yang masih ada nasinya dijual. Jadi terakhir itu barang-barang hilang. Nah, kalau 3 ciri ini udah kelihatan, segera kita konsolidasi dengan kepengurusan RT RW LMK, lapor ke pendamping BNNK. Nah, BNNK ini juga kami apresiasi sudah membuat perwakilan-perwakilan per kecamatan yang kapanpun ditelepon, ditugasin hadir, dan juga punya jadwal ya Pak Kombes ya. Setiap minggu pada hari tertentu hadir di kecamatan menerima konsultasi. Nah, gerakan ini kita mulai. Kalau ntar Pak Kombes tambahin dampaknya apa nih dalam sebulan 2 bulan kemarin terkait dengan ya, makanya kami bergandengan tangan. Sekali lagi, bagaimana kita punya ketahanan keluarga, ya, peduli sama anak-anak kita, dan ketahanan lingkungan. Itulah menggunakan RT dan RW. Sementara itu Bang Nari. Masya Allah, luar biasa nih ya, Masya Allah. Ini tadi telah dijelaskan oleh Pak Dirham, singkatannya dengan definisi yang menurut saya cukup unik dan cukup menggugah kita untuk bisa sama-sama peduli terhadap korban narkoba ini ya. Baik, dan tadi telah disampaikan suasana kolaborasi yang luar biasa ya dari pemerintah kota ya, dengan konteks organisasinya sampai ke tingkat RT RW ini. Ini luar biasa Pak Dirham ya, ini pekerjaan yang... Tapi kan tetap masyarakat ya, karena guyup. Oh iya, karena Jakarta Selatan masyarakat yang guyup. Gitu kan. Siap, luar biasa. Dan tentunya ya dengan Kasubang dan Kasubang Polnya dengan BNNK Jakarta Selatan yang luar biasa ini ya. Baik, tadi ini sangat sinergis sekali ya dua badan ini ya, dari BNNK maupun Kasubang Jakarta Selatan. Ini jadi satu hal yang perlu kita dorong bersama ya, terutama kita di Majelis Ulama Indonesia dan juga para asatidz sekalian, para kiai sekalian yang bersama-sama dengan jamaahnya untuk bisa membina masyarakat dalam hal penanggulangan narkoba. Nah, ini mungkin ada himbauan-himbauan mungkin dari Pak Ahmad Ghazali terhadap para kiai, para asatidz dalam hal penanggulangan korban narkoba. Silakan Pak. Saya tambahkan sedikit tadi dengan program kolaborasi antara Kesbangpol Jakarta Selatan dengan BNNK. Memang di dalam memutus jaringan pengguna narkotika ini, kita hanya mengenal apa itu menangkap. Padahal tidak. Jadi memutus jaringan narkotika ini, kita juga ada program yang kita kolaborasikan dengan Kesbangpol, yaitu rehabilitasi sukarela. Ini tidak berdampak hukum. Artinya ini bisa disampaikan ke masyarakat. Ini poin ya ini. Ya, sampaikan ke masyarakat. Ada warga kita, ada mungkin sanak saudara kita yang memang dia terindikasi peduli nambe tadi nih. Ciri-ciri tadi ya. Mungkin ada yang terindikasi itu, silahkan kita putus jaringannya dengan kita rehabilitasi. Sukarela, tidak berdampak hukum. Artinya apa? Dia tidak perlu berbeda kalau dia akan direhab tapi ditangkap dulu nih. Dia ditangkap, wah ini prosesnya panjang nih. Proses masuk sel dulu baru dia direhab. Memang dia direhab. Kalau memang dia ingin berobat dan kita tahu dia ada indikasi menggunakan narkotika ini, sarankan dia untuk rehabilitasi sukarela. Sukarela ini gratis. Nah, itu sampaikan ke warga kita. Obati. Dampaknya apa? Dengan kita sudah buka berapa bulan ini Pak Kesbangpol dengan buka posko di beberapa kecamatan, 10 kecamatan. Nah, ini didampingi dengan teman-teman kita di kecamatan, dari FKDM apa semua. Di lantai 15 tempat rehabilitasi kami, di situ ada dokter, teman-teman saya dokter, ada konselor. Itu mulai kewalahan. Semakin banyak pasien yang datang. Berarti kesadaran masyarakat untuk ya alhamdulillah yang tadi katakan beliau, ini mungkin kita harus menyampaikan ini bukan aib. Bukan aib dan juga tidak berdampak hukum. Silakan. Ini poin penting ya para pemirsa ya yang disampaikan Pak Ghazali ya. Untuk laporkan, datang, dampingi dan keluarga kita. Kita beri konseling. Kita punya tenaga ahli, konselor. Teman-teman saya ada di lantai 15. Ada dokter juga nanti akan mengarahkan bagaimana kita menghentikan rasa candu ini kan gitu. Ini kan harus diobati. Namanya narkotika ini sebenarnya ya dia pelaku, dia juga korban kan gitu ya. Nah, kalau yang betul-betul memang keluarga kita akan berobat daripada ditangkap dulu, diproses hukum dulu. Ya ini yang lama begitu ya paradigmanya ya. Iya kan.
Sama dan ya Iya, betul. nama baik kan sayang kan gitu. Iya, Kan siap. lebih baik dia sukarela datang. Mari kita. Memang nanti ya akan semakin ramai. Nah, ini PR dari Pakis Bangpol lagi. Di mana menampungnya kan gitu. Dan Kalau mungkin memang- yang perlu diketahui bahwa kantor BNNK adalah di gedung kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Ya, Pak ya, lantai lantai 14 dan lantai 15 ya. Dicatat ya para pemirsa ya. Di Saya nggak ditanya. Oh iya. Kalau Lantai enam. Pak Diram di gedung Wali Kota lantai 6, gedung A ya, gedung A. Ya Pak Gozali, ini informasi yang sangat baik sekali ya buat kita. Paradigmanya dirubah ya tadi ya. Ya. Jadi paradigmanya adalah pembinaan semuanya. Oke, yang terakhir mungkin Pak Diram bisa menyampaikan kolaborasi terutama buat para kiai, para asatidz Baik. sekalian. Pak Kiai, Pak semua nih guru semuanya nanti kan kita masih punya tugas nih selama bulan Ramadan ya. Tolong sampein ya. Permasalahan bangsa ini tidak hanya masalah perang saja. Tidak hanya masalah kelaparan saja, termasuk narkoba. Memang anak orang yang sakit, salah dia juga sih. Tapi kalau tenaga kita habis buat ngurusin narkoba doang kan sayang kita. Ini kita buat perang sekalian. Ya kan, pelatihan-pelatihan bagaimana bela negara. Nah, makanya kami minta sampaikan ya melalui jamaah-jamaah. Yuk, jangan hanya bapaknya doang nih yang alim. Tapi anaknya juga diajak ke masjid. Ya. Anaknya ikut ajak majelis taklim. Supaya pelan-pelan ya. Kalau dikasih air wudhu kan orang agak adem dikit. Ya. Nah, ini yang berharap kami kita bisa bekerja sama. Nggak usah nungguin kapan disuruh lurah, kapan disuruh camat, jangan. Bapak punya waktu ngobrol-ngobrol, terus langsung konsolidasi. Dan kami minta doanya juga supaya tadi Pak Kombes sampaikan ujung-ujungnya memang bagaimana fasilitas rehabilitasi yang akan kita perjuangkan untuk disiapkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke jamaah yang lain. Demikian pengenaan. Baik, luar biasa para pemirsa sekalian. Ini sesi yang sangat penting sekali ya dengan informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh kedua badan ini, baik BNNK Jakarta Selatan maupun Kasuban Kesbangpol Jakarta Selatan yang penuh dengan energi yang full ya dalam rangka peduli terhadap para korban narkoba yang nantinya kita bisa kolaborasikan dengan para ulama, para asatidz, para guru-guru yang ada di seluruh Jakarta Selatan dalam rangka mensukseskan bagaimana kita bisa melakukan pembinaan terhadap para korban narkoba ini. Dan tentunya waktu kita sangat terbatas, kita berharap agar semua bisa bermanfaat buat pembinaan masyarakat di Jakarta Selatan. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Gozali, Pak Dirham, semoga menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin. Dan puasanya berkah ya. Kita Amin. bisa selesaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dan dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.